Di awal ini saya akan menjelaskan tentang generasi milenial dan beberapa karakteristik tentang generasi milenial di beberapa aspek. Baik, kita akan membahas tentang generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial merupakan generasi yang tahun lahirnya sekitaran tahun 1981 sampai 1995, di mana nama lain dari generasi milenial adalah generasi Y. Generasi milenial merupakan generasi yang tumbuh di saat era digital mulai berkembang dengan sangat pesat, di mana waktu yang mereka punya sebanyak 85% mereka habiskan untuk penggunaan gadget dalam setiap harinya. Penggunaan gadget bukan semata-mata hanya untuk bermain-main saja, namun penggunaan gadget juga dapat membantu di dunia pekerjaan, pendidikan, ataupun kebutuhan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter, dan masih banyak lagi, di mana mereka dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari generasi milenial. Karakteristik generasi milenial pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, generasi milenial merupakan generasi yang sangat optimis terhadap suatu hal dan juga pekerjaan yang mereka geluti. Yang kedua, generasi milenial merupakan generasi yang sangat menyukai kegiatan untuk pengembangan diri mereka. Yang ketiga, generasi milenial merupakan generasi yang memiliki sifat kepedulian sangat tinggi terhadap suatu masalah ataupun kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Yang berikutnya adalah karakteristik generasi milenial terhadap pekerjaan mereka. Di sini, generasi milenial lebih cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Dan juga, generasi milenial suka dengan lingkungan kerja yang fleksibel, di mana ada rasa kekeluargaan di dalamnya. Yang berikutnya adalah karakteristik terhadap pola pikir generasi milenial, di mana generasi milenial cenderung idealis. Jika ada beberapa pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka, maka mereka tidak ragu untuk meninggalkan hal tersebut. Yang berikutnya adalah mereka out of the box, di mana mereka dapat dengan cepat menciptakan atau melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya. Yang terakhir adalah karakteristik generasi milenial terhadap kehidupan media sosial mereka, di mana terdapat banyak media sosial yang mereka gunakan, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Media sosial ini mereka gunakan untuk men-sharingkan aktivitas mereka setiap harinya, dan juga mereka dapat menunjukkan eksistensi diri mereka, serta mereka juga dapat mengetahui berbagai macam informasi dari media sosial tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu digital innovation atau inovasi digital. Terlebih dahulu, mari kita bedah arti dari setiap katanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Sedangkan digital artinya adalah gambaran suatu teknologi elektronik yang menyimpan, menghasilkan, serta juga memproses data. Dapat ditarik inti pengertian bahwa inovasi merupakan suatu ide atau pembaharuan ide yang sudah ada. Sedangkan digital adalah gambaran suatu teknologi, maka dapat diartikan bahwa inovasi digital adalah penerapan teknologi baru untuk mengatasi masalah, mempermudah suatu kegiatan, dan mempermudah praktik bisnis. Pada era modern ini, teknologi tidak asing lagi untuk dipergunakan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Semakin hari ada saja teknologi yang baru, teknologi yang unik yang sangat membantu pekerjaan dan mempermudah memenuhi kebutuhan setiap orang. Jadi, inovasi digital itu sangat banyak manfaatnya dong ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan kita. Tentu saja jawabannya ialah betul. Mari kita telusuri apa saja pengaruh inovasi digital terhadap beberapa aspek yang paling terlihat perubahannya. Yang pertama adalah terhadap perekonomian. Mari kita membahas perkembangan ekonomi Indonesia yang dipengaruhi digital inovasi. Setiap orang pasti menyadari akan hadirnya e-commerce atau perdagangan elektronik yang beredar di dalam maupun luar negeri. Banyak e-commerce yang menawarkan kemudahan cara menjual produk agar mudah dilihat dan diterima pasar. Beberapa e-commerce berikut memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap pedagang UKM di Indonesia, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan masih banyak lagi e-commerce yang mampu menjadi wadah para UKM dalam menawarkan produk. Berdasarkan riset perkembangan ekonomi digital di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar perdagangan online informal. Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Pada tahun 2025, ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan. Penghasilan, pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Memberikan tambahan 2% per tahun dalam pertumbuhan PDB dengan meningkatkan tingkat penetrasi broadband dan penggunaan teknologi digital oleh UKM. Terhadap pendidikan. Dahulu, kita mungkin pernah merasakan di mana harus mempunyai buku bila ingin menambahkan wawasan yang lebih. Namun, sekarang, seiring perkembangan zaman dan pemanfaatan inovasi digital, kini memperoleh ilmu atau wawasan tidak hanya dapat diperoleh dari buku saja, namun bisa melalui teknologi, misalnya buku elektronik,
atau biasa disebut dengan e-book. Tidak memerlukan banyak tenaga atau usaha saat membawa ataupun memperolehnya. Kita hanya menggunakan smartphone dan membuka filenya, maka ilmu di dalam buku dapat kita lihat kapanpun dan dimanapun. Kelas tambahan atau bimbingan belajar dahulu kita dapatkan dengan datang langsung ke suatu tempat untuk mendapatkan pembelajaran tambahan. Namun, sekarang telah hadir inovasi digital yang memudahkan proses pembelajaran. Dengan hadirnya teknologi, kelas tambahan atau bimbingan belajar dapat kita tempuh dengan cara mengunduh sebuah aplikasi pada smartphone, dan dengan mudah kita dapat mempelajari materi yang kita butuhkan dimanapun dan kapanpun selagi ada sambungan internet yang memadai. Beberapa aplikasi pembelajaran online yang saat ini sering digunakan, ini sangat membantu proses pembelajaran dari rumah, yaitu Ruang Guru, Genius, Kuiper, dan masih banyak lagi aplikasi yang memudahkan proses pembelajaran. Inovasi digital sangat memiliki pengaruh yang positif bagi pendidikan, terutama pada saat kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan para pelajar untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh dari rumah. Terhadap kegiatan marketing, kegiatan memasarkan produk banyak sekali cara-caranya. Dahulu yang sering kita rasakan adalah menggunakan media massa, yaitu koran ataupun majalah, dan juga menggunakan cara door-to-door atau pintu-ke-pintu yang berinteraksi secara langsung berhubungan dengan target konsumen. Namun, itu merupakan cara kuno yang sudah ketinggalan zaman. Dengan hadirnya inovasi digital, penggunaan teknologi dalam memasarkan produk sangat berkembang pesat. Misalnya, banyak produk yang memasarkan produknya dengan membuat website lalu mempromosikannya pada media sosial yang mereka miliki. Ada juga perusahaan yang membuat aplikasi pada smartphone yang di dalamnya memiliki banyak pengetahuan tentang produk dan promo-promo yang ditawarkan yang bertujuan untuk memancing konsumen. Berikut cara meningkatkan kinerja digital inovasi terhadap kegiatan marketing. Berbicara marketing artinya membicarakan proses promosi suatu produk, barang, ataupun jasa. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk pasar. Salah satunya cara yang sangat mudah adalah dengan menggunakan teknologi. Dalam hal ini, inovasi digital sangat dibutuhkan, yaitu memanfaatkan media sosial dalam memasarkan suatu produk, misalnya dengan membuat akun Instagram, Facebook, Line, dan media sosial lainnya yang memiliki daya pikat konsumen yang baik. Dalam media sosial yang dipergunakan, kita pelaku bisnis dapat menggunakan berbagai fitur promosi yang ada untuk membantu memasarkan produk agar produk kita lebih mudah dilihat dan sampai pada target konsumen yang kita inginkan. Sekian pemaparan materi oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan materi selanjutnya akan diterangkan oleh Saudari Hana. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu skill yang perlu dimiliki oleh generasi milenial. Hal ini menyangkut pautan dengan subtopik yang dipilih, yaitu skill yang diperlukan oleh generasi milenial dalam meningkatkan inovasi digital. Menurut kami, yang pertama yaitu skill yang harus dimiliki adalah kemampuan berbahasa asing. Kemampuan ini penting dikuasai agar kita, para generasi milenial, mampu berkomunikasi pada tingkat global. Setidaknya kita harus menguasai satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris ataupun bahasa Korea. Nah, kita para generasi milenial yang memiliki kemampuan berbahasa asing akan memiliki nilai tambah dan membuat kita memiliki kemampuan lebih dibanding generasi milenial yang tidak menguasai bahasa asing sama sekali, sehingga peluang mendapatkan pekerjaan menjadi lebih terbuka. Dan yang kedua yaitu kreativitas. Kreativitas yang tinggi sangat dituntut di tahun mendatang, dan di era yang sudah serba digital ini, kita para generasi milenial dituntut untuk lebih kreatif agar menciptakan ide-ide yang baru, ide yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jika kita para generasi milenial tidak kreatif, maka kita akan kalah saing dengan orang-orang di luar sana yang lebih kreatif daripada kita. Kita bisa menemukan banyak ide-ide yang baru dan ilmu yang baru untuk menambah wawasan kita, seperti dengan membaca buku, video YouTube yang memberikan banyak manfaat untuk kita, atau membaca berita di TV, membaca berita di koran, dan sebagainya. Nah, selain itu, kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan sesuatu yang unik dan out of the box, dan menciptakan inovasi baru atau mengembangkan yang sudah ada. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu people management. Jika kita sebagai generasi milenial berhasil melakukan manajemen diri yang baik untuk diri kita sendiri, maka kita pasti dengan mudah manajemen orang lain. Kemampuan untuk manajemen diri sendiri ataupun orang lain ini masuk dalam jiwa leadership. Bagi mahasiswa, hal ini dapat dikembangkan saat mahasiswa mengikuti panitiaan, organisasi, ataupun unit kegiatan mahasiswa. Nah, yang keempat yaitu negotiation. Negotiation ini sangat dibutuhkan, terutama saat ingin melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan lain. Kita harus pandai meyakinkan orang lain untuk percaya terhadap apa yang telah kita katakan. Nah, yang kelima yaitu melek teknologi. Melek teknologi yang dimaksud di sini yaitu tidak codec dengan teknologi. Contohnya, kita harus paham mengoperasikan komputer. Selain itu, kita juga mengerti dalam mengoperasikan Microsoft Office yang di dalamnya termasuk Microsoft Word. Selain itu, kita juga dituntut harus pintar dalam mengelola medsos atau media sosial, dalam artian mengerti mengoperasikan seperti Twitter, Instagram, Telegram, ataupun Facebook, dan yang lainnya.
pintar memanfaatkan kecanggihan yang ada. Selain itu juga mampu mengoperasikan dan memahami internet. Jadi jika kita kudet, maka kita akan tertinggal dengan generasi milenial yang lebih melek teknologi. Dan yang terakhir juga yang tak kalah pentingnya yaitu public speaking. Public speaking membantu kita para generasi milenial untuk meningkatkan rasa percaya diri kita ketika berbicara di depan orang banyak. Jika kita memiliki rasa percaya diri yang cukup, maka kita juga akan percaya diri untuk menyambut semua kesempatan yang datang. Dengan begitu, maka kemungkinan kita untuk meraih karir yang lebih baik akan lebih terbuka. Selain itu, kita juga akan menjadi pribadi yang lebih dihargai, dan kemampuan public speaking juga akan meningkatkan kualitas diri kita.